Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat 14, demikian firman Tuhan. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi tema renungan kita hari ini adalah menanti janji Bapa. Perlu kita ketahui Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Yesus naik ke sorga, Ia memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk menunggu janji Bapa, yaitu turunnya Roh Kudus. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4, pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, atas janji inilah setelah para murid menyaksikan kenaikan Yesus ke sorga, mereka kembali ke Yerusalem dan melakukan dengan taat apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh rasul-rasul dalam menantikan janji Bapa itu? Hal yang pertama yang perlu kita lihat dalam teks ini adalah mereka semua menanti dengan tekun. Mereka semua bertekun. Kata bertekun di sini artinya sungguh-sungguh. Jadi bertekun berarti orang yang sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu. Hal ini berarti para rasul, mereka semua bersungguh-sungguh menantikan janji Bapa. Kalau kita baca di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-36, dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi ketekunan merupakan sebuah keadaan yang sangat diperlukan. Kalau mau berhasil, maka butuh ketekunan. Kalau mau mencapai sebuah prestasi, maka butuh ketekunan. Kalau mau sukses, butuh ketekunan. Artinya ketekunan sangat dibutuhkan dalam setiap bidang apapun. Yakobus 5 ayat 11 mengatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita semua akan sebuah ketekunan dari Ayub dan apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan baginya. Yang Tuhan sediakan baginya adalah berkat Tuhan 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu sebelum ia mengalami pencobaan.
Artinya bahwa ketekunan itu adalah sebuah proses di mana seseorang mampu melewati sebuah masalah dalam hidupnya dan tampil sebagai pemenang. Nah, demikian juga dengan ketekunan kita kepada Tuhan. Kalau dari awal kita sudah percaya kepada Tuhan, percaya firman-Nya, maka sampai pada akhirnya kita harus tetap percaya. Meskipun di tengah perjalanan hidup kita terjadi gelombang dan badai masalah yang begitu berat yang berusaha menenggelamkan pengharapan dan iman kita kepada Tuhan, namun kita tetap bertahan. Itulah namanya ketekunan. Jika kita bertekun sampai akhir, maka firman Tuhan menyebut kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena kasih dan kemurahan Tuhan tersedia bagi orang-orang yang bertekun. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan oleh rasul-rasul dalam menantikan janji Bapa? Yang kedua adalah mereka sehati. Satu hati dalam menantikan janji Bapa. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat harus sehati. Jangan sampai jemaat satu gereja ibadah sama-sama tetapi tidak sehati. Jangan sampai kesehatian jemaat menjadi luntur hanya karena selisih paham atau masalah-masalah kecil yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa banyak rumah tangga Kristen yang hancur atau kemudian bercerai? Suami tinggalkan istri, istri tinggalkan suami karena tidak lagi sehati. Kenapa sekarang banyak gereja-gereja kecil yang muncul? 2-3 kakak buat satu gereja. Padahal dasarnya sama, yaitu Alkitab. Karena tidak lagi sehati, tidak mau lagi bersatu. Firman Tuhan hari ini memberikan pelajaran bagi kita. Bahwa dalam banyak hal memang kita berbeda. Beda keinginan, beda pendapat. Tapi Kristus menghendaki kita agar kita bersatu. Ketika kita bersatu hati, bersekutu bersama di dalam Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Lalu yang ketiga, apa yang dilakukan oleh para murid dalam menantikan janji Bapa? Yang ketiga adalah bertekun di dalam doa. Doa merupakan respon iman. Orang beriman pasti berdoa kepada Tuhannya. Dalam kekristenan, doa disebut sebagai nafas kehidupan. Artinya doa itu harus menjadi gaya hidup orang beriman. Artinya selalu berdoa dalam melakukan segala sesuatu. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan di dalam doa. Karena doa itu adalah kekuatan kita. Doa itu adalah kekuatan gereja. Maka itu doa harus dilakukan terus-menerus dalam kehidupan kita. Ketika kita tekun dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka doa kita itu tidak akan menjadi sia-sia. Matius 21 ayat 22 mengatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Bahkan dikatakan juga dalam Mazmur 34 ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan akan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Artinya ada kuasa Tuhan yang bekerja ketika kita berdoa. Dan Tuhan akan bekerja melalui berbagai macam cara untuk menjawab doa kita. Hanya waktu Tuhan, bukan waktu kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulannya bahwa ada 3 poin yang dapat kita pelajari hari ini.
apa yang dilakukan oleh para murid dalam menantikan janji Bapa, yaitu yang pertama bertekun, sehati, dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.